Keberhasilan Pelabuhan Hambantota, Sri Lanka. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. China telah menyewa sebuah pelabuhan yang sangat penting di Sri Lanka, bernama Pelabuhan Hambantota, selama 99 tahun. Hingga kini, pengoperasian Pelabuhan Hambantota sangatlah sukses, dan telah menjadi salah satu pelabuhan paling sibuk di Asia Selatan. Walaupun perdagangan internasional dunia telah terpengaruh selama epidemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir, throughput atau kapasitas penanganan pelabuhan pada paruh pertama tahun 2021 masih dapat mencapai peningkatan 187% dari tahun ke tahun. Pelabuhan Hambantota, Sri Lanka telah membawa manfaat ekonomi yang sangat besar bagi kedua negara, termasuk peluang di masa depan. Tentu saja hal ini membuat Amerika Serikat dan terutama India merasa sangat tidak nyaman, karena pelabuhan Hambantota dianggap sebagai jantung Samudra Hindia. Tetapi sekarang telah disewa dan dioperasikan oleh China, yang secara tidak langsung pasti mempengaruhi jalur kehidupan ekonomi India. Mengapa bisa demikian? Jawabannya, karena letak geografis Sri Lanka. Tidak jauh dari bagian selatan India, di mana hanya ada satu selat di tengahnya, dengan jarak 10 km. Tepat di sampingnya adalah saluran utama Samudra Hindia, yang sangat penting bagi perdagangan maritim global. Dengan kata lain, sebagian besar kapal akan melewati untuk transportasi energi. Jika India ingin mengembangkan perdagangan luar negeri dan pembangunan ekonomi, juga harus melalui Samudra Hindia ini. Hari ini, China telah menyewa beberapa jalur pelabuhan terpenting di dunia, seperti Pelabuhan Hambantota, Sri Lanka, Pelabuhan Gwadar, Pakistan, maupun Koridor Ekonomi China-Myanmar, Pelabuhan Mesir, dan sebagainya, dengan total 96 pelabuhan internasional di seluruh dunia, menurut mantan Menteri Pertahanan dan Perdagangan Internasional Inggris, Dr. Liam Fox, dan mantan Penasehat Keamanan Nasional Amerika, Robert McFarlane. Jika Anda menarik garis untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan sekitar Sri Lanka, Anda akan menemukan bahwa daerah-daerah ini hampir mengelilingi seluruh semenanjung India. India yang selalu berambisi untuk memperluas pengaruhnya di Asia, tetapi sekarang sebaliknya, India justru terkepung oleh pelabuhan utama di bawah konsensi China. Akibatnya, tentu saja membuat gajah India tidak dapat tidur nyenyak. Beijing sekarang memiliki hak pengoperasian pelabuhan Hambantota. Hal ini setara dengan mengurangi ketergantungan China terhadap transportasi minyak lewat Selat Malaka yang dikendalikan oleh Paman Sam. Seperti diketahui, Amerika Serikat dan India telah mencoba segala cara untuk mengganggu operasi pelabuhan China. Sebenarnya, pelabuhan Hambantota yang tampaknya sangat makmur ini sebenarnya sangatlah tidak mencolok sebelumnya. Sri Lanka telah mencari tim engineering dari beberapa negara untuk membantu mereka membangun kembali pulau tersebut. Tetapi mereka langsung ditolak. Hal ini dikarenakan tsunami berkekuatan 9,5 di tahun 2004 di Indonesia telah menghancurkan pelabuhan Hambantota. Pemerintah Sri Lanka ingin membangun kembali pelabuhan tersebut, namun karena tingkat konstruksi yang terlalu sulit dan biaya konstruksi yang terlalu tinggi, menyebabkan tidak ada negara yang bersedia mengeluarkan uang untuk pembangunan. Lagi pula, air di dekat pelabuhan sangatlah dangkal, dan ada banyak lumpur, sehingga tidak cocok untuk membangun pelabuhan. Apalagi, perekonomian sekitar pelabuhan sangatlah miskin. Penduduk setempat hanya mengandalkan penanaman pisang, dan kekurangan fasilitas infrastruktur pendukung, dan peralatan industri yang memadai lainnya. Walaupun jika pelabuhan selesai dibangun, namun serangkaian peralatan pendukung nantinya juga harus dibangun untuk Sri Lanka. Berhubung ada juga beberapa pelabuhan yang lebih besar di dekat pelabuhan Hambantota, sehingga tim teknik negara lain tidak berani mengambil risiko untuk proyek ini. Pada saat Sri Lanka sakit kepala dengan masalah tersebut, muncullah China. Akhirnya, China dan Sri Lanka mencapai kesepakatan. Pada tahun 2010, China secara resmi membantu mereka membangun kembali pelabuhan yang telah hancur total sebelumnya. Berhubung pemerintah Sri Lanka relatif kekurangan uang, maka
China harus memberikan pinjaman 300 juta dolar untuk membangun kembali pelabuhan Hambantota, di mana 85% dukungan dana tersebut digunakan untuk pembangunan pelabuhan. Mungkin Anda bertanya, bagaimana tim teknik China dapat mensukseskan pembangunan pelabuhan ini? Pertama, China harus menggali semua lumpur di dasar laut, lalu laut direklamasi untuk membangun jalan. China hanya menggunakan waktu 2 tahun untuk membangun pelabuhan Hambantota dan kemudian mulai beroperasi. Sayangnya, pada awal mula pengoperasian sangatlah tidak ideal karena perekonomian di sekitar pelabuhan Hambantota sangatlah terbelakang. Pemerintah Sri Lanka tidak dapat mengoperasikannya dengan baik. Sri Lanka tidak dapat membayar tunggakan China walaupun pemerintah Sri Lanka telah berjanji keuntungan hasil operasi pelabuhan akan dibayarkan kembali ke China. Namun, pemerintah Sri Lanka sendiri juga tidak bisa mengelola pelabuhan tersebut dengan lancar. Akibatnya, kedua negara bernegosiasi dan akhirnya Sri Lanka meminta China untuk membantu mengoperasikan pelabuhan Hambantota. Jadi, hasil keuntungan pengelolaan bisa membayar hutangnya kepada China. Oleh karena itu, pada tahun 2017, kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk menyewakan pelabuhan Hambantota ke China selama 99 tahun. Tentu saja, China juga memiliki visi bisnis jangka panjang. Mereka langsung menginvestasikan 15.000 hektar tanah di sekitar pelabuhan. China menghabiskan waktu 4 tahun membantu Sri Lanka membangun beberapa kawasan industri pendukung pelabuhan. Berkat manajemen yang cermat, pelabuhan Hambantota akhirnya meraih status kemakmuran seperti yang kita lihat sekarang ini. Setelah melihat prestasi menggiurkan, mereka mulai menyebarkan desas-desus bahwa China memiliki motif tersembunyi dalam menyewa pelabuhan Sri Lanka, termasuk debt trap dan sebagainya. Namun, apakah benar demikian? Pemerintah Sri Lanka menekankan bahwa sejak pelabuhan Hambantota dioperasikan China di tahun 2017, Sri Lanka telah memperoleh keuntungan yang sangat besar dari pendapatan pelabuhan. China hanya menggunakan waktu satu generasi bertransformasi dari negara miskin menjadi pesaing strategi utama Amerika. Dari pelabuhan Hambantota, tentu saja membuat India lebih cemburu. Karena Sri Lanka pernah menolak anjuran bantuan dari India sebelumnya. Mengapa bisa demikian? Karena di masa lalu, Sri Lanka pernah mengalami perang saudara yang berlangsung selama 30 tahun. Selama perang saudara, lebih dari 80.000 warga Sri Lanka tewas dalam peperangan, di mana India adalah salah satu pendukung kekuatan anti pemerintah dalam perang saudara tersebut. Itulah sebabnya Sri Lanka sangat murka terhadap India. Perang saudara di Sri Lanka akhirnya berakhir pada tahun 2009. India kemudian muncul dan mengajak bekerja sama untuk membangun pelabuhan Sri Lanka. Pada saat ini, Sri Lanka tidak mungkin menerima tawaran dari India, melainkan memilih kerjasama dengan China, yang telah banyak memiliki pengalaman sukses dalam mengelola pelabuhan paling sukses di dunia. Oleh karena itu, sekali lagi, keberhasilan pengelolaan pelabuhan Hambantota jelas membawa kecemburuan India maupun Amerika. Di masa depan, China akan bekerja sama dengan lebih banyak negara di dunia dalam jalur Belt and Road yang berkelanjutan dan saling menguntungkan, sehingga semakin banyak negara di dunia juga dapat berbagi hasil pembangunan ekonomi bersama. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!